Hello guys, welcome back to Nick Tech Channel. Dan kalau kamu ingat, last year saya ada buat satu video di mana saya buat satu PC yang boleh main game lah, gaming PC yang harga dia hanya Rp500 dan saya beli itu semua dari Shopee lah. Tapi biarpun itu PC saya buat 500, belum lagi kita boleh main game sebab belum ada satu monitor, keyboard, mouse dan juga speaker lah. Jadi kalau kita sudah beli barang itu yang empat tadi saya mention tuh, dia bukan sudah harga 500. Jadi hari ini saya akan buat satu gaming setup ataupun PC setup lah. PC yang boleh main game setup gitu. Dan budget yang saya akan guna yaitu Rm500. Dan semua komponen saya beli ini daripada Shopee. Jadi kalau kamu interested, stay tune. Sebab hari ini sedikit semua recommend di PC. Alright, jadi sekarang macam biasa saya akan mulai daripada kita punya motherboard, tapi ini bukan motherboard je lah dalam mini kotak ni. Dalam kotak ni ada 4 komponen kalau saya silap, yaitu kita punya motherboard, kita punya CPU dan RAM, CPU cooler dan paling last yaitu kita punya GPU. Sebab semua barang ini satu kedai lah saya beli. Jadi itu juga cara untuk kasih macam apa itu nama dia, cut cost. Kita beli daripada satu kedai aja. Sebab kalau di Shopee banyak kedai kan. Jadi kalau kita beli dari satu kedai aja, dia punya shipping fee ada murah sikit. Dan kalau ada voucher lagi lah murah. Ini kita punya GPU, tapi ini last baru kita kita urus. Jadi kita urus yang motherboard dulu, CPU yang semua lain-lain lah. Jadi ini di depan saya nih kita punya sistem lah, to be honest. Sebab di sini kita sudah macam semua komponen kita di sini dalam lah, di motherboard kita sudah itu seller kasih assemble. Jadi ini kita punya motherboard, kita punya CPU dalam sana, kita punya CPU cooler dan kita punya RAM. Jadi di sini untuk kita punya motherboard kita akan guna motherboard yaitu kalau saya silap motherboard chipset H61. Dan kalau based on yang ini motherboard, ini ialah board daripada Gigabyte. Jadi untuk kita punya CPU pula, CPU kita guna Intel i5 Core i5 ya daripada third generation. Jadi saya lupa dia punya model nama berapa, spek saya taruh di sini saja. Dan kalau kamu nampak hari ini kita akan guna CPU cooler, stock CPU cooler dari Intel saja. Sebab dia satu kali terus dia lagi murah. Kalau kita beli cooler lain, kita akan over budget ataupun lebih daripada budget yang 500 tuh. Dan kalau kamu nampak sini dia ada dua RAM slot dan ada dua RAM stick. Jadi ini RAM stick ini kalau saya silap harap saya betul lah, each ni ialah 4GB, jadi total 8GB. Jadi ini kita punya sistem lah. Memang tiada apa-apa yang saya boleh assemble sebab dia sudah kasih taruh sana. So sekarang kita pergi kita punya casing. Alright, jadi untuk kita punya casing ialah ini daripada brand AVF. Jadi ini casing yang paling murah lah saya boleh cari di Shopee. Jadi saya tunjuk kamu sekarang. Oke, jadi di depan saya ialah kita punya casing yang kita akan guna pada hari ini. Macam tadi kamu nampak sudah kenapa brand dia. Ini yang casing paling murah saya boleh cari. Memang kalau kamu boleh nampak dari sini memang paling generic punya casing lah. Dia satu bagi saya memang dia kecil lah, tapi dia boleh muat satu M-ATX dan juga ATX punya motherboard. Jadi situ boleh ada sikit yang motherboard yang standard selalu orang guna boleh masuk sini casing. Dan kalau kamu boleh nampak sini dia airflow pun tidak berapa banyak. Ada sini dia punya lubang sini untuk ventilation. Jadi saya tidak expect ni airflow dia good gitu. Tapi di sini depan boleh pasang dua 120mm fan. Dan kalau kamu nampak di sini di side dia memang solid metal. Jadi ini dia tidak tempered glass. Sebab kalau rasa beli yang tempered glass dia ada mahal sikit. Jadi untuk save budget beli je macam ni. Memang kamu tidak perjualan nampak kopi komponen, tapi komponen kita bukan juga cantik betul. Jadi oke lah ada Nina kan. Jadi ini di dalam dia lah. Jadi kalau kamu nampak memang tidak berapa besar, tapi
Komponen yang kita guna hari ini pun yang macam kita punya motherboard sama kita punya GPU tidak juga lah besar betul, memang akan muat. Kalau kamu guna komponen yang baru-baru, yes, memang dia akan nampak sempit. Jadi ini kita punya casing. Kalau mau boleh nampak dalam juga sini dia punya power supply lain sikit. Dia atas. Selalu kalau casing modern sekarang selalu di bawah. Tapi untuk ini casing memang di atas lah. Dan untuk cable management saya tidak tahu pun sama juga tidak berapa bagus. Tapi ada juga lah ruang di sini. Di sini boleh juga buka dia punya panel yang di sebelah sini. Selain daripada itu dia punya fan di belakang, boleh pasang fan lah. Tapi ini dia punya fan kalau saya tidak silap hanya boleh muat 90mm ataupun 80mm fan. Jadi yang kecil punya lah, dia bukan 120. 120 hanya boleh pasang di depan. In terms of kita punya hard drive sama SSD, saya rasa kita boleh pasang satu saja di bawah sini. Jadi itu kita punya casing. Jadi mari kita kasih buka dulu semua ni baru kita pasang kita punya motherboard. Biarpun ni casing murah tapi at least dia ada bagi kita punya screw untuk kita punya motherboard lah semua yang kita akan perlu guna. Jadi jangan kamu risau, memang ada ini. Satu lagi ini dia punya ports lah. Dia semua dia punya ports power button di atas sini. So, macam biasa sebelum kita pasang kita punya motherboard dalam sini, kita akan taruh ini dulu. Ini dia punya I/O shield. Alright, jadi kita sudah pasang kita punya motherboard. Jadi sekarang saya mau pasang kita punya fan. Tapi untuk fans, kita akan guna dua jenis fans lah. Sebab di depan line size, di belakang line size. Tapi biarpun saya guna ni fans yang macam inilah, ini ada satu lagi sini sama ini. Saya tidak akan kasih include dalam budget. Kenapa? Sebab kalau kalau kita tidak pasang fans pun ini PC memang boleh on. Jadi dia akan boleh on with or without PC fan. Tapi kalau boleh pasanglah supaya at least ada airflow kan dalam kita punya PC supaya kita punya komponen tidak panas. Tapi saya tidak akan kasih masuk dalam budget lah macam saya bilang. Kalau kamu mau, kamu boleh aja. Nanti saya akan taruh juga semua item yang saya mau guna hari ini saya kasih taruh di bawah. Jadi ini sudah buka. Ini yang dari dulu nih punya. Kita lebih beli. Ini yang adalah yang baru punya. Jadi ini yang baru punya sama aja 2x5 aja. Ini ialah 120mm fan dan dia ada LED white light lah. Jadi ini hanya dia boleh ada warna putih punya LED. Dia bukan RGB. Itu untuk yang di depan. Untuk yang di belakang pula ini saya paksa beli yang kecil sebab itu je yang boleh muat di belakang, yaitu yang ini. Kalau saya silap 80mm ataupun 90mm. Alright, jadi untuk yang di depan ni kita mesti bukan dari dalam lah, kita akan kasih skru dari dalam, tapi dia punya fan di depan sini. Sebab kalau kita taruh di belakang macam ini, dia tidak akan dapat skru dari depan. Jadi terpaksa kita taruh di depan sini lah. Harap boleh muat lah kita punya front panel tu, tapi saya nampak boleh juga muat lah. Alright, jadi kita punya case fan sudah kita pasang. Sekarang SSD kita. Jadi untuk kita punya SSD kita akan guna ini, yaitu brand daripada Ediloka. Jadi ini brand memang kebanyakan yang semua punya build saya akan guna Ediloka lah. Sebab ini satu dia murah and then dia punya quality bagus lah. Sebab saya pun guna sendiri di personal computer saya. Jadi ini ialah yang 2.5 inch SSD lah, bukan yang SSD NVMe. Dan dia punya capacity untuk ini ialah 128GB only. Sebab itu je yang dapat saya kasih masuk dalam budget. Kalau kamu ada budget lebih, bolehlah kamu beli capacity yang tinggi sikit. Sebab ini memang sikit je game yang kita boleh kasih masuk dalam sini. Sebab Windows pun sudah besar, bukan besar betul lah. Cuma dia akan makan banyak space lah, sikit space sini. Dan kalau game sekarang pun berpuluh-puluh gigabyte. Jadi kalau kamu boleh ada budget sikit, kamu boleh upgrade lah ke 512 ataupun 1TB terus dari kamu sahaja. Tapi untuk ini build kita akan guna yang ini.
Alright, jadi untuk pasang ini SSD, kalau saya boleh nampak macam ada satu sajalah, satu lokasi yang boleh saya pasang. Di depan saya rasa boleh, tapi saya tidak mau pasang di depan sebab nanti dia akan restrict kita punya airflow. Jadi itu tidak boleh. So option yang kedua, yaitu option yang memang ini saja option yang ada, yaitu taruh di bawah sini. Jadi kita akan taruh kita SSD di sini dan screw dari bawah. Oke, kita SSD kita sudah pasang lah, tapi ada mereng sedikit sebab dia punya lubang tidak sesuai dengan lubang dalam ini untuk ini SSD. Jadi itu untuk kita punya SSD. Jadi next, second last komponen yang kita perlu pasang ialah kita punya PSU ataupun power supply. Alright, jadi untuk power supply kita ni kamu perlu open minded sedikit lah sebab kita punya budget pun 500 saja untuk ini setup, dan power supply straight up memang yang paling perlu penting lah dalam satu gaming PC sebab itu yang perlu kasih power semua nih. Jadi kalau ini fail, kemungkinan yang lain pun akan fail ataupun rosak. Tapi ini je option yang saya ada lah untuk dalam budget nih. Cuma itulah, memang setup memang saya tidak akan recommend. Kalau boleh kamu beli lagi lah kamu cari lagi PSU yang reliable. Nanti saya akan taruh je lah di bawah yang lain-lain yang dimana reliable tapi memang akan kasih tinggi sedikit tu budget. Ini ialah kita punya PSU yang kita akan guna pada hari ini. Daripada gambar sini, kalau kamu nampak ini brand daripada Salpido dan dia juga ialah 500 watts. Dan ya 500 watts lah, dia tidak rating apa-apa. Dan ini actually memang saya tahu je lah ni brand. Memang dia bukan famous, dia infamous sebab dia macam yang memang low tier punya PSU lah. Tapi untuk ini sistem, apa yang kita guna dalam ini sistem memang harap dia boleh tanggung lah sebab ini sistem pun yang memang yang lama punya. Lepas tu GPU kita pun dia low wattage, dia tidak. So macam yang saya cakap tadi masa saya kasih kenal ni casing, kita punya PSU kita akan pasang di atas sini. Jadi orientation ini PSU lain sikit lah. Macam biasa juga dia punya fan yang ini yang kipas dia akan menuju di bawah supaya kita boleh macam ada airflow lah dia. Jadi dia sedut angin dan keluar dari belakang. Jadi kita punya power supply saya sudah pasang. Next kita punya komponen paling last lah, yaitu kita punya graphics card. So untuk graphics card memang tidak banyak pilihan lah. Memang ada pilihan lain, cuma ini yang paling murah dan juga performance yang saya pernah guna dulu masa saya punya first gaming PC yang saya pernah buat. Alright, jadi di tangan saya ini ialah satu GPU yang saya ingat berapa bila dia rilis, yaitu GTX 750 1GB. So ini GPU ni bukanlah memang lama punya GPU. Cuma kalau saya kasih banding sama yang lain, banding ni price pun dengan yang lain, ini yang paling macam ada performance yang boleh at least boleh main e-sport game yang sekarang. Tapi nanti kita akan test. So ini dia punya design, kamu boleh nampak sudah. Dan dia punya ports, kamu boleh nampak sini masih ada DVI, dua jenis DVI lah. Sini DVI dan juga HDMI dan juga DisplayPort, ya kah? Dua HDMI, no DisplayPort. Jadi dua DVI, dua HDMI. Dan ini GPU juga, ini ada tidak expect kita perlu guna 6-pin power daripada kita punya PSU. Saya tidak tahu PSU kita ada, tapi nantilah baru saya fikir. Sekarang saya buat kabel management, plug in semua kabel, terus kasih kemas-kemas. Tapi itu nanti, sebelum saya buat tuh, saya mau kasih unbox dulu kita punya monitor, keyboard, mouse, dan peripherals lain lah. Jadi kita start dengan kita punya monitor. So
So ya, jadi ini saja untuk kita punya peripherals. Jadi kita punya monitor di sini, kita punya keyboard mouse, kita punya mousepad, dan juga kita punya speaker. Jadi nanti conclusion baru saya bagi tahu lah dia bagus kah tidak, macam mana dia punya feel, ini monitor macam mana. Dan lepas ni saya mau kasih manage dulu kabel untuk kita punya PC tadi, belum lagi saya connect semua kabel. Saya kasih kemas-kemas, saya susun-susun, and then baru kita pergi B-roll in 1, 2, 3. Oke guys, jadi saya sudah siap kasih setup semua. Kamu nampak juga kan dalam B-roll tuh. Jadi inilah dia punya setup semua, keyboard, mouse, dia punya mousepad, dia punya PC, dan monitor. Jadi sebelum kita buat apa, saya tunjuk dulu lah, dia punya specs untuk yang ini monitor lah, untuk monitor. Jadi ini monitor yang di depan saya ni ialah 75 inch pula. 17 inch, 17 inch. Jadi dia ni memang dia punya aspect ratio pun memang macam inilah, dia macam yang kotak, dan dia punya refresh rate macam saya cakap tadi 60 Hz, dan dia punya resolution, mari saya tengok kamu. Dia punya resolution ini iaitu 1024 times 768. Jadi dia bukan 1080p, dia kurang daripada 1080p lah. Kita boleh juga kasih 1080p ni lah, tapi dia akan nampak balik lah kalau macam tu. Jadi kita kasih original resolution dia lah untuk ini monitor. Jadi itu saja. Ini monitor pun bagi saya oke juga. Dia ada juga apa-apa. Tadi susah tes lah. Tapi sekarang kita mau, sebelum itu saya mau cerita dulu lah ini ini keyboard. Jadi ini keyboard kalau mau boleh nampak oke juga lah. Dia bukan RGB. Kamu nampak juga lah warna hijau merah ni, tapi ini dia light zones. Jadi maksudnya ini lampu dia macam satu zone saja. Di sini ya, dia akan jadi dengan dia. Jadi ini dia punya kita punya keyboard lah, dan dia punya feel boleh lah. Dan ini membrane, jadi memang tiada sound. Dan kita punya mouse ini pula boleh juga lah. Oke juga, dia memang rasa ringan, dan dia punya klik, dia punya scrolling pula boleh lah, boleh juga. Dia punya harga dan dia punya quality memang saya expect soalnya macam ini, memang budget punya begitu. Mousepad pula yang ini bagi saya memang murah. Sebab kenapa? Kalau mau boleh nampak dia punya stitching yang sini ni sangat-sangat macam tidak bagus lah bagi saya. Sebab ini kalau lama-lama kamu macam scroll kan macam ini, kena balik-balik di punya corner semua ni. Dia punya yang gambar ni kan macam akan terbuka. Jadi kamu akan nampak lah macam yang gelap dia punya yang dia punya meja ada. Dan dia punya slip pun oke lah, tidak jatuh slip yang di meja macam ini. Oke juga, dia punya besar, ini yang paling kecil yang saya dapat. Dan dia punya speaker pula ini, speaker dia bagi saya oke juga lah. Tidak juga macam yang terlampau teruk, bukan juga terlampau bagus, tapi asal boleh dengar sound lah dari sound. Jadi kasih dengar lo kamu, kalau kamu boleh lah dengar sini. Ini dari 100% lah kalau kamu boleh dengar. Jadi oke juga, tidak juga apa-apa. Memang murah punya speaker, tapi asal ada. Dan ini adalah kita punya PC. Tapi kamu sudah nampak di B-roll juga kan. Jadi so kita akan main 3 game, yaitu Minecraft, Valorant, sama Dead Cell. Kita akan mulai dengan Valorant. Alright guys, jadi sekarang kita dalam Valorant. Jadi sekarang kalau mau boleh nampak, saya bukan dalam match yang betul lah. Saya cuma di yang practice punya tempat. Sebab saya punya internet slow.
Jadi saya tidak dapat main betul. Sekarang pun macam ada lag-lag sedikit saya rasa. Tapi sebelum saya kasih, adalah kita main-main dulu sekejap. Kita akan tengok dulu setting. Jadi settings mana saya tuh kena block sini nih. Settings dan ini nah ya ini nah, video. Dan kalau mau boleh nampak memang dia punya resolution yang sini nih memang ikut yang resolution yang tadi saya tunjuk tuh, yaitu 7 something, saya lupa sudah. Tapi kita akan tengok graphics quality. Jadi graphics quality as you expect memang semua saya kasih off. Semua saya kasih off supaya kita dapat FPS yang tinggi lah, supaya kita dapat. Kalau game ini memang perlu yang tinggi lah. Panjo sama ini game. Jadi kalau kamu boleh nampak situ, kita punya FPS yang ini nah. Yang ini tuh ialah 200 tuh lebih dari 250 lah. Jadi untuk ini game sangat-sangat bagus lah yang itu. Oh ya, by the way, saya akan kasih record macam ini je lah. Maksudnya yang kamera saya tidak akan skill record sebab kalau saya guna OBS dia akan bebankan lagi saya punya CPU. Jadi kalau boleh janganlah supaya kamu boleh nampak dia punya full potential kalau tanpa menggunakan OBS. Jadi ini kamu nampak pun sini pun lag-lag sudah hyping, lambat internet di rumah saya guys. Jadi tapi kalau kita pusing-pusing sini yang di sini kita punya FPS memang 200 lebih lah. Dia turun, dia pernah turun macam 230 situ pun ada 220 ke atas semua lah. Kan kalau kita guna ini pun tidak juga turun, kita guna skill lain. Yang ini ini ada turun sedikit lah pergi 200 sebab ini ada grafik kan lebih demanding sih grafiknya kalau dari nane. Tapi oke coba. Boleh juga hidup. Alright guys, jadi ini kita punya yang game seterusnya yang kita akan main yaitu Minecraft. Jadi kita tengok dulu kita punya settings di video settings dan kamu boleh nampaklah sini dia punya resolution pun mengguna yang ini monitor punya resolution, biome blend 5x5, render distance saya kasih 6 chunks, simulation distance saya kasih 8 chunks dan ya kamu nampaklah semua ni kan sini. Mostly semua saya kasih off ataupun saya kasih low. So kalau saya kasih high ada saya try tadi dia lag-lag. Tapi sudah saya kasih turun sedikit semua, kita dapat 60 fps. Disebabkan saya pasang VSync, jadi dia kasih 60 fps max. Dan kalau kita boleh nampak memang smooth lah sini. Tapi memang dia ada turun-turun. Kalau kita macam ada banyak mob gitu atau kita di village, mungkin dia akan turun fps maksudnya. Jadi ini kalau kita ada macam tu tengok dia lag-lag. Memang dia macam ni lah, dia macam masih lagi dia render bah. Kalau kamu pergi jalan-jalan situ yang mungkin dia akan render yang chunks sana tuh, yang area sana. Tapi kalau sudah dia render dia terus jenis smooth macam inilah. Jadi overall memang playable jalan game ni. Cuma kamu perlu kasih turun sikit dia punya settings. Biarpun ni Minecraft masih lagi macam ni. Disebabkan kita pergi macam yang area baru, dia mesti kasih load dia punya area sana di yang dia punya chunks. Jadi itu pasal itu dia lag-lag sikit. Pasang VSync dia try dulu. VSync kita kasih off. Untuk temperature tidak juga lah panas betul. Kita punya GPU sangat cool, 43 Celsius. Sangat sejuk. Dia punya CPU normal lah, cuma ada tinggi sikit. Tadi macam udah ke 70 sudah kalau macam tidak ideal lah begitu. Tapi saya faham juga kita guna kan stok Intel cooler. Jadi tidak dapat kasih cool betul. Jadi ini kita punya game yang paling last yaitu Dead Cells. Jadi sebelum kita main, tengok dulu kita punya settings. Sini ada juga apa video full screen. Nah ini tidak banyak lah. Tapi kita kasih VSync kita kasih off supaya kita dapat tengok FPS yang tinggi. Dan lah. So ini tiada option untuk high, low ataupun medium di dalam ini game. Memang itu dia punya settings dia. Jadi mari kita main. Jadi ini game nggak tahu kalau kamu pernah main ini game, tapi ini game sangat syok. Bagi saya lah sangat syok. Jadi ini game ni yang macam macam game. Dia game ni macam yang 2D lah macam ini, tapi sangat syok. Lepas tu memang susah lah. Kalau kamu macam baru main ni game memang susah. Sebab dia macam dia macam Dark Souls tapi bukan Dark Souls. Susah semua mau kasih begitu kamu ni game macam mana. Kamu main sendiri lah kalau boleh. Tapi memang syok lah. Dan kalau kamu tengok nampak kita punya FPS memang tinggi lah. Memang kita expect je lah. Tapi ini game pun ada di phone, jadi mustahil lah di PC tidak boleh run.
Dan kalau kita tengok kita punya GPU, kita punya usage memang sama juga, ada lain sedikit. Kita punya GPU kita tinggi lah, tapi tidak melebihi apa itu 80 begitu. Kalau boleh kan mau 80 tuh, tapi sudah kita dapat FPS tinggi, nggak boleh juga kita komplain, betul kan? Untuk temperature kita punya GPU ada panas sedikit lah. Mungkin pasal kita punya usage tinggi kan, jadi pasal itulah dia tinggi juga. Tapi masih lagi oke, tidak jauh terlalu panas. Allah. Right. Nah, macam Dark Souls jangan kamu nampak, tapi lain sedikit lah. Jadi ya ini jalan untuk ini game, kamu boleh nampak FPS dia tinggi juga, memang expect lah game macam ini memang high FPS. Jadi kalau kamu berminat main game yang macam ini memang ngam lah ini PC untuk kamu. So, sudah kita main 3 game, kita akan ke part conclusion. Sekarang kita di part conclusion, kamu nampak sudah kan game yang kita sudah main tadi, 3 game yang kita main, jadi positif juga kan. So, sekarang saya mau cakap pasal budget dulu. Jadi budget, saya bilang memang 500, cuma ada tinggi sedikit untuk kita punya budget. Kuala sedikit, belas saja. Overall, dia punya budget, kalau saya ingat 500 dan 14 ringgit kan, ataupun 13 ringgit. Dan budget itu include lah barang-barang ini semuanya, shipping fee, dan juga saya juga akan ada guna voucher dan juga Shopee coin. Jadi ada 4 factor dalam ini untuk ni budget. So, saya mau cerita dulu pasal ni PC. Jadi ni PC bagi saya ada punya specs based on harga, oke juga. Cuma ada satu saja komponen yang sangat-sangat bagi saya kan, kamu jangan ikut saya, yaitu power supply. Jadi kalau kamu ingat, power supply yang kita guna ialah brand Salpido 500 watts. Biarpun dia cakap situ 500 watts, dia bukan macam yang fully 500 watts. Dia kalau boleh nampak dia memang bukan 500 watts lah. Lepas tu tiada rating pun tiada efisiensi gitu. Jadi saya pun sendiri susah mau recommend ini power supply. Kalau kamu boleh carilah power supply yang ada branded, branded. Maksudnya yang bagus, ada efisiensi. Second hand pun boleh juga. Kalau kamu boleh cari second hand di FB Marketplace yang murah, boleh juga kamu guna. Asal yang bagus punya lah, yang branded sama yang ada efisiensi dan juga overall yang reliable gitu, reliable. Dan selain daripada power supply, semua oke juga. Dia punya motherboard pun oke, dia punya CPU pun oke. Yang ni CPU kan salah saya awal-awal saya bagi tahu kamu. Ini bukan third gen, ini second gen pula. Jadi oke juga lah dia punya performance, kamu boleh nampak ini. Tadi ada 3 game kan yang mau tengok, boleh juga lah. Cuma kamu perlu pilih game kamu. Kalau kamu main macam game baru, contoh lah yang game Indiana Jones, memang tidak boleh. Elden Ring pun tidak boleh. Jadi memang kebanyakan game yang ini kamu boleh main satu yang e-sport, yang indie ataupun AAA yang lama. Itu saja yang kamu boleh main. Kalau kamu mau main yang tinggi-tinggi, paksa kamu upgrade lah. Bukanlah upgrade, kamu memang tambah budget sama beli PC yang lebih high end, yang high end sedikit lah. So selain daripada itu, yang dia punya peripheral semua memang bagi saya susah, tidaklah saya mau cakap apa-apa, cuma memang murah lah, murahan punya keyboard, mouse pun yang murah, boleh rasa yang murah punya, yang budget punya, yang memang murah lah. Dan selain daripada itu, ini monitor juga, ini monitor bagi saya oke juga lah. Untuk main game dia tidak juga akan ganggu kau, cuma aspect ratio dia je lah pelik sikit sebab dia 4 segi kan. Selalunya kalau kita main kita punya monitor zaman sekarang semuanya yang 16:9. Ini saya tidak berapa pastilah berapa ya aspect ratio, saya lupa sudah. Dan itu je lah. Speaker pun, speaker kalau boleh kamu carilah yang speaker ni kamu tidak perlu lah ikut saya. Mungkin kamu mau guna headphones untuk main game, jadi kamu saja. Nanti tapi semua ni item yang saya guna ni saya akan taruh semua di link description. So itu je untuk ini video. Thank you very much for watching and see you in the next video. Pelan-pelan kamu.